Ya, pembuktian lah. Kalau dia benar-benar saksi, kalau udah terbukti, sudah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Pak. Jadi nggak usah takut gitu loh Pak. Tapi kalau sebaliknya Pak, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu, ada baiknya dia mengklarifikasi. Benar ya. Ada baiknya mengklarifikasi. Dia jangan lupa gitu loh. Ini kan ada komunikasi nih sebenarnya maksud tujuan daripada teman-teman kesini ini. Jadi kurang ditangkap mereka. Maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungi si dia itu udah berminggu-mingguan, 3 minggu lebih Pak. 3 minggu semua ditolak. Udah ditolak. Nah, 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita ketemu di sini. Masa selama 3 minggu ini kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia datang ke sini ketemu. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasi masalah ini Pak. Hanya itu aja. Saya tegaskan lagi bahwa penyampaian dan pihak kemarin kan memang belum bisa ditangkap oleh pihak sini. Sehingga kami menganggapnya ketika pihak Polres atau kepolisian mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah hukum. Nah itulah yang kita tangkap kemarin. Sehingga kami lah yang hadir gitu. Sehingga masalah hukum. Ya sekarang sudah ditangkap kan, ya, sampaikanlah. Ini kan sepele. Ya enggak Pak Saldo? Pak Saldo. Sekarang sudah ditangkap kan? Sekarang sudah ditangkap kan, jadi sampaikanlah ya kan? Kenapa? Katanya kemarin nggak ditangkap kan, kalau ada perkara hukum. Nah sekarang sudah ditangkap kan, nggak ada perkara hukum. Sampaikan. Senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia kriminal ya karena takut ada tuntutan di situ. Baik, ini saya sampaikan juga bahwa di sini terkait dengan sosial media kita sudah mengumpulkan beberapa data yang di situ akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab yang menyerang dan diskredit. Itu kami. Ya, nah itu yang perlu kita validasi lagi. Kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan. Mana-mana konten-konten yang benar betul-betul milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sedang melakukan klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum ke depannya nanti. Pak itu kan berdasarkan fitnah ya Pak, itu bawa pikir nanti si CC ini difitnah. Terus kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bilang bela diri teman itu tidak bisa buat tarung di jalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia itu terlalu mematikan untuk bisa digunakan di MMA. Itu saya mau lihat keluar dari mulutnya sekarang. Gitu. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah, bukan dari sini. Itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu video semua. Kan video dia view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu jutaan. Kalau 1 bulan. Kalau kita bicara di sini itu uang semua. Nah, nggak mungkin dia take down. Dia itu Pak. Ya, jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B. Nah, kecuali mungkin kita bisa lihat. Bukan dari ini, bukan dari akun. Bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Jadi terima kasih kembali atas tanggapannya. Jadi secepatnya ini kita coba hubungi Mbak Naya, artinya dengan segala aktivitas yang kami tahu aktivitasnya. Jadi kalau bicara masalah hak beliau ada aktivitas nanti kami sampaikan. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini juga. Tidak perlu khawatir. Sekarang itu udah ada HP Pak. Sekarang udah ada media, tinggal ditelepon di Lospik. Jadi kita mau ketemu. izin mas, ya. Iya. Artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk proses via telepon segala. Kami kan bukan praktisi bela diri mas. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi hukum. Sama-sama kita praktisi, tapi beda cara. Jadi tolong hargai kami juga. Kami juga akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini. Ada teman-teman praktisi bela diri. Kalau seperti ini ya mungkin beda jas kami ataupun aktif kami kepada Mbak Naya dan Dwi. Tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang ke sini itu mas. Jadi sekali lagi yang kami tegaskan tidak ada berkaitan dengan. Jadi kami baru kita datang ke sini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting salah satu film yang lain siapa namanya Peter Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Master Agus. Dia mengetahui dari berhari-hari dari seminggu kalau kita udah mau kesini. Bahkan dia mengundang kita ke sini. Kalau saya perempuan adiknya.
Ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota kepolisian ya. Dan kami cross check orang itu ternyata ada di setiap video isi dengan lain. Saya mau bertanya. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya Mbak Cynthia Chandranaya ya, tapi dari Mbak Jarweni manajernya ya. Iya, saya menangkap dari Bentar Pak, masih bicara Pak. Iya, Nah, dari pertanyaan, dari pernyataan Bapak itu saya tanya nih, jadi manajernya itu nggak valid gitu. Maksudnya apa yang dinyatakan manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Jadi gini, sudah Mas ya. Artinya kembali kami tanggapi, kami hadir di sini karena ada dugaan indikasi pelanggaran hukum. Pertama itulah, karena kehadiran undangan panggilan lisan dari pihak Polresta. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa? Dugaan pelanggaran hukumnya dari pihak sana atau pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita kan nggak boleh ya, kita nggak ada yang melanggar hukum. Iya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya mohon waktunya untuk menjelaskan. Ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan lisan dari pihak Polresta Bandar Lampung untuk hadir di Polresta. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak Jadi, yang setiap dipanggil diundang ke itu pihak melanggar polisian diduga kan ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi ini maksud kami untuk mengklarifikasi seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh pihak polisian bahwa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang untuk mengundang seperti itu. Baru tahu di sini gitu. Berarti kayaknya mereka sadar mereka salah jadi menghindar. Pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan? Baru dulu bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili, betul. Mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya masuk meninggal di rumah sakit dan sisanya cedera parah patah tulang, itu seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-katanya tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Ditambahin sedikit ya, manajernya itu kakak kandungnya loh. Oh iya, manajernya kan kakak kandung Mbak Sisi, tahu betul ya Pak ya? Jadi gini, untuk masalah hubungan antara manajer dengan Mbak Naya dan lainnya, apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya, kami belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Mbak Jarweni manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, kami baru dengar dari Bang Febri sendiri. Artinya kami nanti akan verifikasi dulu mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah breakfast dan latihan mungkin, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Weni ini berbeda dengan sampaikan. Artinya menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Febri sendiri kan dari Mbak Jarweni, bukan dari Mbak Naya. Kalau ada yang narasi yang lain nanti kami coba koneksi. Kalau untuk narasi Pak, benar tolong kumpulan video dari Mbak Cynthia dan Naya sendiri kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu. Yang statementnya keluar dari Yang dari mana? video yang kita dulu. Atau seperti ini kami kita konfirmasi dulu. Sebentar. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu pada ini. Apa tanggapan harapan dan kawan-kawan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau memang menurut saya itu sangat berharga, kalau memang itu kami sampaikan dulu. Kalau kita soalnya kita pernah melakukan video respon. Oh iya. Terus videonya di take down, video yang kita respon di take down sama kita untuk menghindari itu, kita membuat video kumpulan Pak dari video-video yang kita create. Ya. Dan itu dari channel langsung officialnya Cynthia dan Naya. Ya. Kalau saya berpendapat tadi kan ada harapan dari kawan-kawan untuk menghadirkan. Terserah kita lihat dulu atau kita mau konfirmasi. Ada masalah. Sambil dibuka, aku cuma hanya simpel aja. Pak, maaf ya, misi izin mau minum. Oh iya, bapak-bapak sama ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Belum tahu. Jadi gini, Pak. Jadi asal kesini aja. Bukan asal sini. Ya, nanti tambahan rekan mungkin, kami. mungkin kalau wanita yang berbicara sama wanita sama Ya, ya. ya. Jadi iya, jadi mohon maaf begini. Jadi kemarin kami hanya diberitahu bahwa
jadi dia bahasannya kami dari anggota kepolisian Polresta. Nah, mengundang Mbak Cynthia Chandranaya ini untuk hadir hari Sabtu jam 8 untuk hadir. Nah, kemudian bahasanya begini lah, yang namanya orang awam hukum kan, kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, gini loh bahwa kami diperintahkan ini untuk begini. Oke, nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat Yo, kita hari ini sekarang lagi di Polresta Bandar Lampung dan seperti biasa, seperti dugaan kita lah, nggak datang, nggak hadir. Jadi gimana tuh? Cemen nggak? Kita tunggu sampai malam lah. Kalau malam nggak datang, itu baru bukan cemen. Kita tunggu hari malam. Saya tanya. Hai guys, nih gue lagi sama legendnya P1 ini. Legend. Bang Suwardi. Ya. Apa pendapat untuk kejadian hari ini? Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman juga, saya selalu hubungan dengan Bang Alen, datang jauh-jauh dari Jambi. Saya pernah loh bawa mobil dari Jakarta ngelewatin Jambi juga, lewatin Bakauni, itu jauh banget, sekitar 11-12 jaman itu jauh banget. Asli, bener asli. Itu. Sekarang ada tol kan? Ada tol. Itu lebih cepet. Oke, kesan-kesan hari ini, sebenarnya kalau menurut pribadi saya, semuanya sudah selesai. Oke, kenapa sudah selesai? Dengan diam, berarti dia mengakui. Kira-kira jawaban dari kuasa hukumnya dia berani ketemu? Nah ini ada satu lagi nih, kalau ada kuasa hukum biasanya akan agak sedikit panjang ya. Tapi dari pribadi kami, dari saya sudah selesai dan buktikan semuanya bahwa ya nggak lebih dari sekedar serapat undang lah, nggak datang Iya. Satria lah ya. Benar-benar nggak sebagai pendekar. Ya, nah terus netizen juga bisa nilai kami nggak sekedar bacot, kami datang sebagai seorang Kesatria, petarung MMA, saya pesilat dan bela yang lain. Nah intinya nggak sekedar bacot, kami buktikan dan hasilnya kita tahu nihil. nol besar ini. Selebihnya nilai sendiri. Ya. Makasih Bang Suwardi. Sama-sama. Dia sudah keluar. Nah ini loh yang ada sesuatu yang disebutkan yang menurutkan kita. Tadi saya pikir kayak employer pegang Kita udah berpikir kita masalah Pak, tapi biasanya kalau memang mediasi seperti ini si Mbak CC-nya juga harusnya ada, Pak. Apalagi Bapak sekarang, jadi Bapak ngeraba-raba tanpa tahu apa-apa. Itu sebentar Pak, saya juga ngerti. Bapak tuh jadi ngeraba-raba, sedangkan si yang klien Bapak nggak bisa mengkonfirmasi ini kayak gimana. Bapak datang ke sini seakan-akan kayak beli kucing dalam karung gitu loh, Pak. penjelasan kembali seperti awal yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa penyampaian dari pihak polisi ke pihak Cynthia Chandranaya itu dalam tanda kutip tidak jelas masuk dan tidak bersurat. Kalau pihak dari instansi, apalagi pihak kepolisian harusnya secara resmi, sehingga pertanggungjawabannya kita hadir di sini berdasarkan undangan secara resmi. Kalau terjadi apa-apa, Jadi undangannya ini nggak resmi. ya sekarang siapa yang bertanggung jawab? Karena pertanggungjawaban secara lisan saja, makanya kita datang sini untuk mengklarifikasi terkait undangan itu maksud tujuannya apa. Jadi saya langsung ke Kasat Intel tadi, dia juga kaget, baru tahu ini waktu ada tim dari TV One tadi ada di sana, baru tahu juga maksud tujuannya. Tapi memang agak sedikit membingungkan gitu, Pak. Dimana kuasa hukumnya datang tanpa klien gitu untuk mengkonfirmasi. Jadi gini, ini Itu fungsinya. Enggak. Jujur saya juga baru kali ini saya ketemu kuasa hukum datang tanpa klien dan kuasa hukum tidak menguasai sebenarnya permasalahannya apa. Ya inilah yang perlu saya klarifikasi. Makanya saya datang ke sini adalah dalam tahap. Sebentar Pak ya, saya kasih garis bawah. Kuasa hukum ini untuk menyelesaikan masalahnya, ya kan? Sedangkan dia datang tanpa tahu masalahnya itu apa. Itu sebenarnya tepat atau enggak menurut Bapak? Jadi gini, kita mendapatkan klien atau mendapat kuasa dari klien itu dalam bahasa adalah menyelesaikan semua permasalahan pidana maupun perdata, mendampingi
atau mewakili. Artinya apa? Bisa kita secara bersama-sama maupun kita secara sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri Bapak bertanya nggak ke dia sebenarnya permasalahannya apa dan harusnya saya nih bertindak seperti Nah, inilah bentuk kami datang ke sini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Karena dari pihak polisi. Jadi Bapak terima klien tanpa tahu permasalahannya apa? Makanya, kalau dari pihak polisi itu, Bang, saya jelaskan jangan ulang-ulang. Mengundang itu tanpa kejelasan, tanpa bersurat. Karena kita ini adalah polisi, kita tahu kalau polisi yang mengundang pasti ada kaitannya dengan masalah hukum, ada persinggungan dengan masalah hukum, sehingga kita datang untuk mengklarifikasi, menanyakan apa sebenarnya masalah dengan klien kami. Nah, tadilah bertanggung jawab. Sekarang ini baru terjawab sebenarnya. Gitu loh. Kalau dari sisi kami, dari pihak kuasa hukum, paham dan tahunya sekarang ini. Kalau menurut saya Pak, sedikit miss-nya, kalau si mbaknya merasa nggak ada punya masalah, harusnya dia nggak perlu dengan kuasa hukum, dia sudah bisa mengkonfirmasi di sini. Kalau dia ngerasa nggak bersalah, tapi kalau dia membawa kuasa hukum, itu artinya dia sadar bahwa dia salah. Tidak begitu. Jadi gini, inilah gunanya tim kuasa hukum. Ya. Kita memiliki hak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena kita sudah diberikan kuasa. Kita ini selain daripada sebagai advokat, kita juga dari pejuang Siliwangi yang memang menaungi daripada perguruan Harimau Utara itu. Kita ada tim advokasinya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perguruan yang dibawa. Jadi gini Pak, Bapak datang di sini sebagai wakil dari pejuang Siliwangi atau sebagai advokat? Dua-duanya, karena saya sebetulnya sebagai sekretaris daerah provinsi Lampung. Oke. Kebetulan saya juga profesinya sebagai advokat. Oke. Ya. Oke Pak. Memposisikan diri saya sebagai anggota saya orang luar. Maka saya katakan baiknya sih kamu saja temui dan buktikan ini selesai. Saya katakan seperti itu. Terus? Nah, dari pihak mereka sendiri dari kakak saya ya mengatakan Diturunin maskernya Bang, biar kelihatan mukanya. Maju gitu untuk Turunin. Maskernya turunin Bang, biar kelihatan mukanya. kenapa masnya yang maju untuk saya terima challenge-nya dan sebagainya itu maksudnya postingan itu apa? Gini, abang-abang di sini kan nggak sendiri. Ada rasa keterpanggilan kan? Enggak juga. Maksudnya kawanan gitu. Atau kesandaran. Tapi kita tidak ini loh, tidak istilahnya misalnya memang ada masalah sama Theo gitu ya. Bukan berarti terus siapa yang maju gitu. Enggak gitu juga gitu. Pertanyaan saya nih, itu tuh memposting itu tuh tujuannya apa? Ya? Memposting itu tujuannya apa? Sebagai tanda persaudaraan saya saja ada Masalahnya postingan itu memperkeruh suasana Mas, bukan malah ngabenin suasana. Mas Agusnya aja nggak ngakuin abang tuh jadi adiknya. gitu ya. Iya, mereka nggak ngomong gitu. Lewat apa? Chat atau via telepon? Bukan chat. Lewat chat. Nanti saya coba temui langsung. Sekarang aja coba. Morin Agus. Saya bisa lihat wajahmu apa enggak? Bisa. Ya buka dong. Anda itu siapa yang campur? Nggak usah gemetar Mas, santai aja, turunin aja Mas. Masalahnya kan gini ya. Yang jadi permasalahan itu adalah banyaknya komen-komen kamu itu yang kayak Mengecek-lecehkan. Theo botakin aja dan sebagainya gitu-gitu itu kan jatuhnya kan Saya kayak malah sering dibilang monyet sama Mas Theo. ya kan itu kan muncul karena apa? Kan kau yang mulai duluan. Saya nggak pernah duluan ngomong hal-hal seperti itu. Enggak, awalnya karena kalau berani sih Bang Theo aja tuh cukur jenggotnya lah apalah gitu kan. Nah, itulah yang memicu kan itu. Ya, oke lah katakanlah hal itu mungkin baik itu pihak saya maupun pihak Bang Jas sendiri sama-sama salah ya. Artinya sama-sama ya mengucapkan kata-kata yang mungkin Sama-sama masalah gimana? Orang kamu yang mulai gimana sih? Api, Pak. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Sekarang gini, kan ada permasalahannya kan antara kamu sama Theo ya kan? Mungkin alangkah baiknya kalau ngobrol dulu deh sama Theo gitu. Kita juga nggak mau kasar-kasar, kok nggak mau ribut, nggak mau apa. Coba deh diomongin sama Theo-nya.
Udah kita obrolin aja ya. Jadi nggak panjang. Biar nggak panjang lah. Gitu kita mau selesai hari ini gitu loh. Ayo keluar. Itu saya yakin. Itu dengan kedatangan saya hanya berdua pun saya yakin bahwa saya praktisi bela diri itu orang yang kesatria. Ya, Nggak mungkin, maaf memang nggak mungkin melakukan hal-hal yang Udah nggak usah cerita manis lah, ayo keluar aja. Makanya ini mas, sampean jangan muter-muter. Nanti sampean itulah tak puter di sini. Satu lagi mas. Ini praktisi bela diri ya, ini orang bebas semua loh. Terserah mereka mau ngomong apa aja. Satu lagi mas. Sampai kan adiknya Mas Agus kan punya nomor HP-nya kan. Nah, coba telepon sekarang di loudspeak. Berani nggak? Di telepon sekarang. Telepon aja sekarang di los biar kita dengar. Ini aja dulu, ini satu-satu dulu deh. Ini permasalahannya dia sama Theo aja dulu deh. yang Theo dulu. Masalahnya dia sama Theo dulu aja. Suka ngetek-ngetek kita kan. Masih suka ngetek-ngetek kita gitu kan. Sering sekali mention si Bang Rudi Agustian sendiri, mention Mbak Nirmala Oki, mention Mas Panji Adimas, mention akun ini sendiri Gregor Receh, ya kan, sering kan. Makanya sekarang yang kayaknya yang memang panas sama Bang Theo mungkin bisa sambil ngobrol lah Bang Theo ya. Ayo kita keluar aja. Di sini aja. Di sini ganggu orang. Ini tempat orang usaha ini. Kita bawa ke Polres saja. Iya, ke Polres aja. Di Polres saja. Polres Jangan aja. tahu pak. Di Polres sama difasilitasi sama Polres lah. Dan pasti terjamin keamanan kamu, oke? Oke guys, gue udah sampai di base campnya mereka nih. Ini tempat si Cece-nya nendang pilar beton itu. Jadi di sini kita mau pembuktian sih ilmunya dia. Tapi ya gitu guys. Ini banyak syarat yang ketentuan, jadi tidak boleh ada kamera. Jadi ya nanti gue ceritain deh kejadiannya seperti apa. See you next time. Next time guys. Gue sampai bingung. Oke guys, kita sampai di tempatnya dia nendang-nendang beton guys. Nih. Nendang-nendang beton gitu di sini guys. Di sini mau pembuktian tapi ya gitu syaratnya kita nggak boleh ada kamera sih. Tapi mereka juga belum datang kok, jadi syaratnya itu kita nggak boleh ada kamera dan ya kita hanya boleh lihat dari jauh. Jadi buat kalian semua, nah nanti gue ceritain deh gimana kejadiannya. Oke, see you. Jadi guys, ini durian yang kita bawa buat dia pukul. Wah. Jadi dia kayaknya Ya, artinya biasa yang ngomong. Kalau memang itu tidak bisa diterima, artinya saya mungkin kita nendang pilar ya. Bagi sempat di video nendang pilar sampai hancur ya. tidak seperti itu. Kalau kita mau mencari seperti itu, Bang, ya kita mau Cuma kita juga bisa kok misalnya dengan Di ujung sampai hal bisa ada. taring aja kalau gitu. Udah langsung langkai aja, langsung sparring aja. Yang pembuktiannya nggak usah. Pembuktian nggak usah, sparring olahraga aja. Ada sarung tinju, ada apa terserah mau pakai peraturan apa. Jadi biar nggak usah repot ini Bang, ini Bang, sorry, saya mewakili pada kita bahas ya. Bang, contoh kalau soal pembuktian Abang juga bicara di situ bahwa MMA adalah puncaknya bela diri. Ya Abang bisa bicara MMA adalah puncaknya bela diri, berarti kita ini di bawah-bawah. Oh kita nggak bilang gitu, ada videonya. Oh kita nggak bilang gitu, ya videonya ada. Tapi kalau ya kalau kita mau nyari salah-salah, kita di sini mau silaturahim. Artinya perkenalan sharing terkait dengan pengalaman. Tapi kalau
sama kan nih dapat dulu Pak. Ya sekarang kan kalau kan saya bilang tadi namanya negosiasi itu nggak bisa kita mau menang. Iya betul. Betul. Nah maksud saya sekarang kan dari Mbak Cynthia sudah bersedia. Toh ujungnya kita kan mau mencari udahlah ini nggak usah ribut kan gitu nih ada persaudaraan. Toh sama-sama di seni bela diri semua nih walaupun modern satu tradisional kan begitu. Toh ada di makanya di medsos ini banyak negatif dan positif juga. Kalau kita nanggapin secara negatif ya hasilnya pun negatif gitu. Nah jadi rekan-rekan sekarang kita juga nggak bisa, kita harus menghargai juga haknya dari Mbak Cynthia. Kita juga menghargai rekan-rekan sudah datang ke sini ya yang pengen ini juga. Maksudnya harapan saya bukan yang kita mau langsung begini-gini, tidak. Tolong sama-sama lah ya, naikkan turunkan lah ya penawaran itu, jangan juga langsung wah harus begini harus begini ya, ini bukan negosiasi gitu. Gini Pak, jadi ada sesuatu yang memang lagi kita perdebatkan bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, bahwa ini tidak masuk akal. Jadi kita mengumpulkan bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan ini tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak masuk akal, sampai ada 5 poin. Kemudian dari 5 poin itu kita ajukan di tantangan terbuka. Tapi kenapa begitu datang kemari kok dari 5-nya itu tidak ada yang dilakuin juga penampilan dari kemarin-kemarin sudah ditendang juga. Kalau tidak ada yang disanggupin, mungkin yang bersangkutan mau datang mau bilang bahwa itu cuma editing atau itu cuma permainan kamera atau memang mereka memang setiap hari melakukan itu untuk hiburan. Kita nggak apa-apa selesai sampai di sini. Tapi pengen klarifikasi bahwa itu yang begini Pak, kakinya di atas udara, itu bilang aja itu hanya tipuan kamera. Clear, karena itu tantangan yang kita tantang buat Pak. Kalau mereka mau datang, pilar berbawa video kita tentang yang mesti. Ya, jadi beda semua itu kegiatan itu kan butuh siapa, yang tidak spontanitas, tapi juga butuh kesiapan terkait dengan apa itu namanya mental kita. Sebenarnya kita tidak mau ada salah satu pihak yang disebutkan, disalahkan, atau diuntungkan atau dirugikan. Dengan adanya seperti ini kan artinya ada pihak-pihak yang memanfaatkan, ada yang mencari keuntungan dari kita bukan ini Pak. Ya artinya saya membacanya seperti itu. Dengan adanya media-media seperti ini kan pasti ada sesuatu yang akan diambil keuntungannya kan. Sebaliknya Pak. Untuk pembuktian secara publik. Ya, justru jadi balik kalau keuntungan kita bukan ya, nggak gini aja. Maksud saya kita kan di sini saya mempertemukan fasilitasi ya, kan ya sekarang saya sudah mendapatkan ya kan, bisa mendapatkan mau ketemu ya, mohon maaf rekan-rekan juga tidak terbuka dengan saya mau bawa ini segala macam kan tidak ya kan. Ini sekarang saya kalau memang mau ini ya silakan seperti itu gitu loh. Ya kita nggak bisa juga memaksakan kehendak bahwa ini harus begini. Ya dan saya dipaksakan ya memang itu jawabannya, dan saya juga nggak ngerti kenapa Mbak Cynthia-nya nggak mau datang ke sini di depan kita. Terus Mas Agus saya juga nggak mau ke sini. Saya nggak tahu kenapa kita minta. Kalau benar nggak takut gitu. Iya. Ini bukan soal takut atau tidak. Nggak bisa dipaksakan karena memang nggak bisa. Takut nggak mungkin kesini kan? Ya kita sudah mencoba mencari solusi ketemu. Ini kan yang khawatirnya kan seperti itu. Ya kalau mau juga. Oke silakan. Ya silakan. Sebenarnya kami kan komunitas kami kan sebenarnya kami dari satu Pak. Kita udah punya jawaban kita. Iya. Jadi nggak perlu lah demo Pak. Nambah konten ke pihak mereka juga nggak apa-apa kan, keuntungan. Kita juga nggak butuh keuntungan Pak. Kita nggak butuh keuntungan, mungkin mereka butuh duit menghina satu pihak, tapi kita nggak. Jadi nggak perlu demo Pak. Udah kita udah dapat jawaban kita apa. Udah tahu. Udah jelas jawabannya apa, udah jelas banget. Terima kasih udah memediasi kami di sini.
Sekarang pulang Pak. Jadi gini, Terima kasih Pak ya. Jadi kami dari pihak Iya Pak. artinya kita kalau mau cari musuh gampang. Pasti nggak cari musuh Pak. Nah, Bapak jangan memulai bicara ini, kita nggak cari musuh Pak. Intinya kita pengen silaturahmi. Tapi ada teman-teman yang kayaknya ini Enggak, kan Pak. dari sisi mana dia melihatnya? Kalau Nggak bisa disimpulkan, nggak bisa Disimpulkan kok Pak. Kita udah disimpulkan. Ya, intinya kan tidak tercapai lah. Ya, itu saja. Mungkin rekan-rekan juga nanti dapat pengalaman. Bisa di ya begitu ya Pak. Makasih Pak ya. Dengar-dengar. Silakan. Iya, terima kasih untuk waktunya Pak. Oke. Kita tahu. Ya, teman-teman ya. Makasih ya. Ya, makasih. Oke, Pak Ginting ya. Iya, Pak. Bang, kasih komennya Bang. Komennya, saya geram. Udahlah, udah nggak ada komen lagi, orang yang berani keluar. Kita sendiri tahu lah. Real or fake? Terima kasih. Real or fake? Apa? Jadi itu beneran atau bohongan? Itu palsu, brother. 100% fake. Kita selesai, guys. Beri tepuk tangan. Hey, dulu. Guys. Tos dulu. Tos dulu. Kamera. Yo, terima kasih teman-teman yang udah mau berkorban, mengorbankan keluarga, waktu, uang buat ke Lampung yang dipikir kita mau bikin konten. Padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Publik. Kita balik guys. 7.12